Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat para Dewan Asatidz, Kepala Sekolah Madrasah Diniyah beserta seluruh jajarannya, dan kepada seluruh santri Al-Khairat yang semoga dirahmati Allah. Pada malam ini bersamaan ada dua acara ya. Yang pertama tentu saja karena bertepatan dengan hari kepulangan santri putra besok, dan yang kedua yaitu hari penganugerahan santri berprestasi dan sekaligus pemenang lomba baca kitab. Nah, untuk yang terakhir ini termasuk penganugerahan santri berprestasi di Madrasah Diniyah dan baca kitab. Ini merupakan yang pertama. Yang pertama diadakan, yang rencananya akan diadakan setiap selesai semester. Jadi berarti dalam 1 tahun itu akan dilakukan acara seperti ini 2 kali setiap selesai semester. Nah, untuk sementara ini yang dapat pemberian hadiah santri berprestasi itu khusus kepada Madin, dan begitu juga lomba yang diadakan itu lomba baca kitab. Pada semester berikutnya itu nanti direncanakan bukan hanya Madin tapi juga yang sekolah formal. Jadi ada penganugerahan siswa terbaik untuk sekolah formal. Dan kalau yang Madin ini gandengannya itu ada lomba baca kitab, maka nanti untuk yang formal itu gandengannya lomba baca buku bahasa Inggris. Karena memang sejak tahun ini kita rencanakan santri Al-Khairat itu memiliki daya berkompetisi yang diharapkan semakin meningkat, bukan hanya di dalam bidang bahasa Arab, baik bahasa Arab modern maupun bahasa Arab klasik atau kitab kuning, tapi juga kemampuan siswa MTS maupun MA yang kita harapkan menonjol bahasa Inggrisnya. Karena itu maka sejak tahun ini buku yang dipakai dalam bahasa Inggris pun yang dipelajari untuk bahasa Inggris juga dirubah. Jadi kita harapkan lulusan MTS itu sudah dianggap baik untuk level A1, A2 dan B1. Nanti kalian akan ngerti itu apa maksudnya. Jadi B1 itu kira-kira kalau dinilai oleh orang barat dipakai angka, itu nilai TOEFL-nya sudah 400. Nah, kalau siswa MTS itu melanjutkan ke aliyah, yang mana di aliyah itu berarti nanti akan mempelajari bahasa Inggris yang level B2, C1 dan C2, maka siswa yang benar belajarnya ketika lulus C2 ini level Inggrisnya, maka dia akan mencapai
nilai TOEFL. TOEFL itu TOEFL, ya, singkatan dari Test of English as a Foreign Language, yaitu tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Maka kalau kelas 3 MA dengan yang lulus, yang sudah menyelesaikan buku level C2, itu berarti dia memiliki nilai level bahasa Inggrisnya sudah tingkat 600. Lah 600 itu orang yang bahasa Inggrisnya sudah lulus tingkat angka 600, itu berarti dia sudah bisa melamar untuk kuliah bahasa Inggris di universitas berbahasa Inggris terbaik di dunia. Jadi kalian bisa melamar untuk dapat beasiswa ke, katakanlah, Harvard University di Amerika, Oxford University di Inggris, atau Monash University di Australia. Nah, kira-kira begitu. Makanya bagi yang siswa MTS yang baru mulai tahun sekarang ini, diusahakan bahasa Inggrisnya juga bagus, dan kemudian nanti melanjutkan sampai MA, yang sekiranya sampai hatam buku C2 itu, level tertinggi untuk pelajar bahasa Inggris. Itu artinya apa? Jadi dengan demikian maka adanya acara penganugerahan santri berprestasi ini tujuannya salah satunya adalah untuk mendorong kalian itu memiliki kemauan yang tinggi untuk berkompetisi. Nah, itu. Jadi semua santri ini diharapkan mempunyai keinginan untuk berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Itu kemauan itu penting. Walaupun kalian mungkin pada akhirnya tidak semua orang jadi juara, itu enggak, pasti tidak. Pasti yang juara cuma 3. Tetapi selagi kalian memiliki niat itu, niat untuk menjadi yang terbaik, dan niat itu diikuti dengan belajar yang rajin, maka niat dan belajar yang rajin itu sudah dapat pahala. Bahwa nanti ternyata tidak dapat pahala berupa hadiah, itu tidak masalah. Karena apa? Karena keinginan untuk berlomba itu sendiri sudah dapat pahala. Itu di Quran dijelaskan secara sharih, secara eksplisit di dalam Al-Baqarah 148. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Nah, di situ kata-kata fastabiqul khairat itu kalau menurut syarafnya Amsalah Tasrifiyah kelas 2 itu istabaqah yastabiqu, itu maksudnya berlomba. Sama dengan kata sabaqah yusabiquh musabaqatan, itu juga lomba. Juga sama dengan tasabaqah yatasabaquh tasabuqan, itu juga berlomba. Karena itu maka kata-kata fastabiqul khairat itu ditafsir di dalam sebagian kitab tafsir, seperti tafsir Al-Muyassar, itu dikatakan fastabiqul khairat ay fabadiru ayyuhal mu'minun mutasabiqina fi fi'lil a'malis shalihah. Fastabiqul khairat artinya, wahai orang mukmin, cepat-cepatlah kalian berlomba-lomba, mutasabiqin, berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi berlomba itu, berkompetisi itu adalah perbuatan yang baik. Bahwa nanti ada yang menang nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu ya disyukuri bagi yang menang. Tapi yang tidak menang pun itu sudah mendapatkan poin penting, yaitu bahwa kalian punya keinginan untuk bekerja keras. Nah, bekerja keras itu sendiri sudah merupakan nilai plus yang akan membawa kalian kepada pintu-pintu kesuksesan yang lain. Jadi maka memiliki sifat kompetitif, memiliki karakter watak untuk selalu bersaing, itu sangat penting. Dan itulah tujuan dari
Al Khairat mulai tahun ini kita adakan acara penganugerahan santri terbaik, santri Madin terbaik, dan juga yang lomba baca kitab terbaik. Tujuannya apa? Untuk menanamkan rasa kompetisi itu, rasa ingin berlomba dan rasa ingin menang. Tentu saja menangnya itu tentu menang dengan benar ya, bukan dengan segala cara. Menang dengan benar. Contoh menang yang nggak benar gimana? Ya ada, umpamanya supaya saingannya tidak tidak juara, ada 3 saingan, supaya saingannya ini tidak juara, kemudian dikasihkan pil tidur supaya tidur semua, dia belajar sendirian. Nah, itu contoh yang bersaing tidak sehat. Tapi selagi bersaing sehat, itu dipuji oleh Allah. Nah, kalau sudah dipuji oleh Allah berarti berkah. Karena itu dulu ketika saya mondok di Sidogiri, itu ada perdebatan antara sebagian ustadz yang pro terhadap adanya hadiah penghargaan seperti ini karena akan memicu prestasi. Ada sebagian ustadz yang karena terlalu berat kepada tasawuf, kemudian nggak usah diadakan, nanti santri-santri itu jadi sombong dan riak. Mana yang benar ini? Yang benar yang pertama, bahwa Al-Quran sendiri sudah mendorong kita untuk berlomba-lomba, asalkan perbuatan baik, berlomba-lomba. Dan bahwasanya sifat sombong, memang sifat sombong itu dilarang dalam Al-Quran, di hadis juga dilarang. Tapi ayat yang melarang manusia sombong itu bersifat khusus. Khusus gimana? Yaitu khusus bagi orang yang berprestasi. Karena yang bisa sombong, yang berhak untuk sombong itu hanya orang yang pinter. Jadi kalau ada kata-kata jangan sombong, innallaha la yuhibbul mutakabbirin, Allah nggak suka pada orang yang sombong. Itu bukan kepada semua orang itu. Sama dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bagi kalian yang punya kelebihan, maka berbagilah kepada yang lain. Kelebihan harta, berbagilah, bersedekahlah kepada yang miskin. Kelebihan ilmu, maka berbagilah ilmu itu kepada yang tidak mampu. Jadi termasuk larangan sombong itu berlaku kepada orang yang pintar. Jadi kalau pintar, jadi pintar dulu, baru nanti kemudian jangan sombong. Kalau yang nggak pintar, ngapain sombong? Oh, nggak pintar. Jadi sombong itu cuma berlaku untuk 2 orang, 2 golongan. Satu golongan kaya, jangan menyombongkan hartanya. 3 ya. Satu golongan kaya, jangan menyombongkan hartanya, melainkan berbagilah kepada yang miskin. Yang kedua, golongan yang alim, ulama, jangan sombong dengan ilmunya, bagilah ilmunya kepada yang tidak berilmu, dan tunjukkan bahwa ilmu itu selaras dengan akhlak. Yang ketiga, kepada orang yang punya jabatan tinggi, jangan sombong dengan jabatan itu, karena itu amanah. Gunakan jabatan itu untuk menolong dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau orang tidak punya tiga hal ini, tidak kaya, juga tidak berilmu, tidak punya jabatan, mau sombong apa? Jadi untuk sombong itu harus pinter dulu, baru kemudian setelah pinter, nah ini nanti yang juara 1, 2, 3, nah itu ikuti nasihat dari Al-Quran dan hadis, jangan sombong. Yang nggak masuk ini memang nggak boleh sombong kalian. Apanya mau disombongkan? Oh, nggak tahu, bodoh. Kalau ada orang bodoh sombong, itu sudah kelewatan itu. Orang miskin sombong, kelewatan. Nggak punya jabatan sombong, itu kelewatan. Itu namanya sombong kampungan. Orang bodoh kok sombong, orang miskin kok sombong, sombong kampungan. Artinya apa? Ya nggak berhak untuk sombong, karena tidak ada yang bisa disombongkan. Jadi sekali lagi, tujuan dari pengadugerahan ini itu tujuannya untuk meningkatkan, memotivasi kalian semua
kalian agar apa? Agar memiliki sifat kompetisi, ingin berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Yang kedua, memiliki rasa semangat yang tinggi atau rasa antusias. Kalian kalau nonton bola itu pasti tidak tidur, walaupun bolanya jam 2 atau jam 3 pagi. Tapi kalau ngaji zuhur tidur, ngaji pagi tidur, padahal ya sudah tidur. Itu menunjukkan tidak ada sikap kompetisi itu di dalam jiwa kalian. Nah, padahal sifat kompetisi ini punya sifat bersaing, berjuang, berlomba-lomba. Itu merupakan nilai kebaikan yang bukan hanya diakui oleh Islam, tapi juga dipuji dan dicari-cari oleh orang yang non-muslim. Jadi sebagai contoh saya cerita, sekarang ini ada orang yang terkaya di dunia ini, itu namanya Elon Musk. Itu yang nomor satu di dunia. Dia kayanya karena bisa menciptakan mobil listrik yang tidak ada orang lain yang bisa membuat, dan sekarang rebutan orang membelinya. Yang kedua, bisa membuat roket yang bisa ke ruang angkasa, yang belum pernah ada seorang pun selain negara yang membuat itu. Nah, dia bisa buat itu, sehingga semua negara termasuk Arab Saudi berencananya akan terbang ke ruang angkasa memakai roketnya dia. Kekayaannya itu sekitar 230 miliar dolar, atau kira-kira sekitar 2000-an triliun rupiah. Kalau kalian yang biasa malas punya uang segitu, kira-kira waduh, saya akan tidur semalam, setiap hari tidur terus. Ngapain duit sudah banyak? Kenapa nggak tidur? Rugi kalau nggak tidur. Bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Tapi apa yang dia lakukan? Dia itu tidur sampai sekarang. Sampai sekarang itu dia tidur cuma 3 jam satu hari satu malam. Bahkan kadang-kadang 2 jam. Jadi apa? Sibuk untuk membuat inovasi-inovasi baru. Jadi bagi dia uang itu efek samping. Tapi yang terpenting bagi dia itu selalu membuat sesuatu yang baru, sehingga dia selalu mempunyai harapan baru. Oh, saya besok akan membuat ini sehingga hal ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya besoknya lagi akan berbuat ini supaya saya bermanfaat bagi orang lain. Semakin tinggi manfaatnya bagi orang lain. Nah, itu yang perlu kita tiru ya buat kalian. Jadi salah satu manfaat bagi orang yang selalu ingin memiliki jiwa kompetisi itu adalah dia mempunyai banyak harapan yang menyenangkan. Jadi kalian bangun, jadi kalian tidur pagi bangun dengan semangat. Karena apa? Karena ada harapan baru. Dengan kalian belajar rajin itu ada harapan baru. Alhamdulillah, saya tadi malam sudah menambah ilmu saya yang asalnya nggak paham apa itu mubtada, apa itu khabar. Sekarang saya sudah tahu. Saya nanti akan belajar lebih rajin lagi supaya saya bisa membaca kitab, dan tambah rajin lagi supaya saya bisa menulis, membaca dan berbicara pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Selalu banyak harapan bagi orang yang rajin. Nah, adanya sikap semangat berkompetisi dan penuhnya harapan bagi orang yang punya semangat tinggi, itulah salah satu nilai kebaikan dari fastabikul khairat tadi itu. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, salah satu sisinya adalah menciptakan harapan. Dan harapan itu, orang yang punya harapan berarti orang yang bahagia. Jadi bahagia di dunia itu adalah apa? Orang yang punya banyak harapan ke depannya. Dan harapan itu baru bisa dicapai kalau kita banyak yang diusahakan. Kita punya banyak harapan kalau kita banyak berusaha. Sebaliknya, orang yang malas belajar, dia tidak punya harapan. Kalau tidak punya harapan berarti dia tidak bahagia. Oh, nggak ada harapan. Bangun tidur, ya makan. Udah.
berantakan aja. Nggak ada harapan mencapai sesuatu pencapaian tertentu, nggak ada. Nah itulah. Jadi memang kenapa kok untuk berbahagia kita harus kerja keras? Kenapa aku nggak harus tidur aja? Kenapa Allah memerintahkan fastabiqul khairat? Dan bahkan semangat kompetisi itu diakui di Islam, diakui di dunia non muslim juga diakui. Kenapa? Itu sebagai salah satu sumber kita bisa bahagia. Kalian yang mungkin yang bapak-bapak para asatid ini mungkin dulu pernah punya pengalaman mungkin malas kerja umpamanya ya. Bahagia nggak? Pasti tidak bahagia. Dan kalau orang sudah berkeluarga malas kerja, itu yang tidak bahagia bukan hanya dirinya, istrinya juga tidak bahagia, mertuanya juga tidak bahagia. Nah begitu juga kalian. Kenapa? Karena tidak ada harapan. Petani itu berbahagia walaupun tidak langsung panen pada hari itu. Kenapa? Karena punya harapan akan memanen. Itu fungsinya bekerja dan rajin belajar dan rajin bekerja itu. Nah kenapa kok bisa bahagia itu harus dikaitkan dengan apa? Dengan rajin belajar dan rajin bekerja. Karena memang fisik kita ini secara ilmu kesehatan, fisik kita itu memang dibuat oleh Allah bisa sehat kalau kita selalu bergerak. Jiwa yang tubuh yang sehat itu kan kalau kan jantungnya berjalan dengan lancar, ya kan? Jadi kita itu disebut sehat, tidak sakit itu kalau darah ini berjalan lancar. Jadi darah kita itu menurut ahli kesehatan itu dipicu oleh jantung, dan jantung itu bergerak setiap setiap menitnya itu 72 kali. Berarti lebih dari nggak sampai 1 detik pergerakan jantung. Itu jantung bergerak 72 kali dalam 1 menit. Itu apabila tubuh kita sehat. Dan supaya tubuh sehat kita harus banyak bergerak, nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur kebanyakan. Jadi tidur kebiasaan berapa? 7 jam, ya berarti 7 jam itu, jangan lebih. Biasanya 7 jam, kemudian karena besoknya nggak tidur nggak tidur, cuma tidurnya 3 jam, besoknya mau balas dendam, itu nggak boleh menurut dokter. Itu bisa berakibat fatal kepada pergerakan jantung tadi. Jadi memang Allah membuat fisik kita ini memang harus supaya bisa sehat itu harus rajin. Bagi santri rajin belajar, bagi orang yang di rumah harus rajin bekerja. Tanpa itu maka tubuh tidak sehat. Nah itu salah satu dari fungsi bersikap kompetitif. Yang kedua, tujuan dari adanya anugerah ini tadi adalah untuk agar kita memiliki jiwa yang tangguh. Jadi kunci sukses itu ada 2. Satu, selalu bersifat berkarakter kompetitif, selalu ingin berlomba-lomba mencapai yang terbaik. Yang kedua, harus memiliki sikap yang tangguh. Tangguh itu apa? Ya ada rasa malas dilawan, ada rasa ada cobaan kiriman telat, jadi agak mungkin makan jadi kurang teratur, tetap belajarnya tetap rajin. Itu termasuk sifat tangguh. Nah itu yang penting. Jadi kemarin itu ada santri yang bertanya, merasa tidak adil kenapa kadang-kadang ada santri yang tidak belajarnya cuma sedikit tapi kemudian jadi juara. Ada santri yang belajarnya banyak tapi nggak jadi juara. Jadi seakan-akan yang belajar banyak ini merasa rugi. Nggak perlu rugi sebenarnya.
Karena belajar rajin itu sendiri sudah menunjukkan sifat karakter kompetitif tadi, dan itu lebih penting daripada cerdas. Jadi sifat kompetitif itu lebih penting daripada kecerdasan, karena itulah nanti yang dipakai di segala lini kehidupan. Sebaliknya, kalau cuma cerdas saja tapi kecerdasannya tidak dipakai untuk belajar rajin dan bekerja keras, maka kecerdasan itu nanti akan menjadi kecerdasan yang mubazir. Dan kalau mubazir, ya percuma. Makanya kadang-kadang ada dulu di UGM itu, anaknya tukang becak, bapaknya tukang becak, kemudian anaknya ini jadi ranking tertinggi di UGM. Loh, kok bisa anak tukang becak jadi ranking tertinggi? Ya berarti sebenarnya tukang becaknya itu cerdas, karena kecerdasan itu bersifat genetik. Cuma dulunya mungkin si bapak ini malas, jadi nggak mau belajar sampai tinggi. Cuma kelihatan kecerdasannya setelah anaknya belajar itu. Jadi intinya, tujuan daripada kunci daripada sukses itu sebenarnya bukan kecerdasan, tetapi kerajinan belajar dan terus menerus istiqomah dalam kerajinan itu. Nah, itulah yang ingin kita inginkan dari para santri al khairat, agar memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja keras, mencapai yang terbaik, ikut berlomba-lomba di dalam mencapai yang terbaik, walaupun nanti tetap pemenangnya itu ada 3, nggak masalah. Ada 2 contoh ya, yang di medsos ya, sempat viral di Jepang. Di Jepang itu dikenal sebagai orang-orang yang sehat karena pola makannya sehat. Itu ada lomba 100 meter yang diikuti oleh orang-orang usia antara 50 sampai 70 tahun. Kalau kita mungkin kalau di Indonesia umur 70 sudah nggak ikut lomba. Itu umur 50 sampai 70 tahun. Tapi ternyata ada salah satu peserta itu yang berumur 100 tahun ikut lomba, sudah agak bungkuk orangnya. Terus gimana? Apa menang orang itu? Ya nggak menang, tapi dia bisa mencapai finish. Nah, 2 hal itu sudah dipuji oleh orang. Satu, dia mau ikut lomba walaupun dia mungkin nggak mungkin menang. Yang kedua, walaupun dia nggak menang, tapi dia tetap berusaha mencapai finish. Nah, kita inginkan kalian seperti itu. Itu salah satu ciri juara. Ciri khas seorang juara itu selalu berusaha kompetitif, berusaha yang terbaik, dan berusaha mencapai finish. Nah, kalau orang sekolah mencapai finish itu berarti ya sampai di sini, berhentinya sampai aliyah, dan madinnya minimal sampai madin kelas 6 ibtidaiyah. Itu salah satu ciri orang yang kompetitif dan tangguh. Ada lagi lomba anak kecil, juga ada di videonya, yang mana anak kecil ini ikut lomba dengan teman-teman yang lain, tapi berbeda dengan teman-temannya. Anak kecil ini nggak punya kaki satu, jadi lombanya itu larinya dibantu oleh egrangnya itu, satunya itu. Apa bisa menang? Nggak bisa menang, tapi orang memuji betul. Kenapa? Karena dia tetap mau berkompetisi. Satu, yang kedua, dia bisa mengalahkan dirinya sendiri. Orang yang tidak pede kadang-kadang tidak mau menunjukkan dia kalah, maka dia bersembunyi di balik, wah saya males, ngapain saya ikut lomba. Padahal sebenarnya dia nggak pede mau ikut lomba itu. Nah, kalian jangan sampai gitu. Jadi tirulah anak kecil tadi yang nggak punya kaki satu itu, dia tetap ikut lomba. Ya tentu saja dia, karena dia tidak normal, kakinya tinggal satu, dia sampai ke finish itu terakhir. Tapi semua orang memuji dia karena 3 hal. Satu, dia memiliki sifat kompetitif. Yang kedua, dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ini tidak semua orang bisa menampakkan kekurangannya di depan banyak orang kayak gitu.
Yang ketiga, berarti dia memiliki jiwa yang tangguh, tidak malu dengan kekurangannya, tidak malu dia tidak menang, tapi yang penting dia bisa mengalahkan dirinya sendiri. Untuk kadang-kadang orang kan tidak mau mengakui bahwa saya minder, saya tidak pede, nggak ada yang kadang-kadang nggak ngaku, tapi kemudian dibungkus oleh sesuatu yang seakan besar. Ngapain saya ikut lomba-lomba nggak juara, ngapain saya, yang penting itu masuk surga, ngapain saya ikut juara kalau nggak ikhlas nanti. Nah, itu termasuk salah satu contoh orang yang bersembunyi di balik hal-hal yang seperti itu. Nah, kita inginkan semua santri Al-Khairiyah itu nggak perlu memakai alasan-alasan yang kayaknya seperti tasawuf, tapi sebenarnya bukan. Jadi kita harapkan semua berkompetisi, belajar maksimal, baik di madin maupun di formalnya, terutama di formal itu terutama bahasa Inggrisnya, supaya sekarang ini alhamdulillah kita lihat ada beberapa santri yang sudah diterima di Al-Azhar, sudah diterima di Mesir, di Yaman, ya, di Yaman ada diterima. Sebenarnya dulunya juga diterima ada, tapi kan yang dulu itu kebetulan yang kuliah diterima di mana, di Madinah, di Ummul Qura, ada yang diterima di Ummul Qura, santri lama. Tapi itu karena putranya kiai, istilahnya dari keluarga kiai. Nah, sementara yang sekarang ini mereka diterima di Al-Azhar kan bukan dari keturunan kiai, jadi betul-betul memang berdasarkan dari hasil yang ada di sini. Nah, kita harapkan kalau sistem bahasa Inggris yang kita berlakukan mulai tahun ini itu berhasil, kita harapkan nanti 5 tahun, 3 tahun atau 6 tahun lagi ada santri yang sekarang di kelas 2 MTS, nanti setelah dia lulus MA itu ada yang bisa diterima di sekolah-sekolah yang memiliki jurusan sains, ya, seperti yang saya bilang tadi di Oxford Inggris, Harvard Amerika, Stanford Amerika, atau yang di Monash Australia, untuk belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu sains. Nah, kita harapkan demikian, ya, mulai sekarang tanam semangat itu supaya kita memiliki jiwa kompetitif dan tangguh. Nah, tangguh itu apa maksudnya? Ya, tangguh itu seperti yang saya sebutkan tadi, tangguh dalam menghadapi cobaan. Nah, cobaan itu ada 2, ya. Saya selalu berharap santri ini bisa melanjutkan semua ke S3, karena sekarang S2 pun ada beasiswa, S3 lebih mudah lagi dapat beasiswa. Nah, cobaan itu ada 2, ada cobaan tidak enak, ada cobaan yang agak enak, yang enak. Yang cobaan tidak enak itu ya berarti tidak punya uang, ya, tidak punya uang, ada entah meninggal keluarga. Nah, kan harus tangguh menghadapi itu, entah cari cara. Kalau ternyata caranya sudah nggak bisa lagi secara ekonomi, ya bekerja dulu, tapi bekerja itu jangan jadikan tujuan akhir. Bekerja dulu entah di Alfamart, Indomaret, atau di mana, kumpulin modal untuk sekolah, untuk meneruskan kuliah, gitu ya. Yang kedua itu cobaan yang enak. Cobaan enak itu gimana? Ya, kita lagi kuliah, semangatnya ada perempuan datang ngajak kawin. Nah, ini yang termasuk cobaan enak. Ini ada sebagian kadang-kadang nggak tahan dengan cobaan ini. Nah, makanya kita harapkan nanti kalian ke depan itu selain punya karakter kompetitif, terus berjuang untuk menuju yang terbaik, tahan terhadap godaan, baik godaan yang tidak enak maupun godaan yang enak tadi. Supaya apa? Tujuan besarnya itu supaya umat Islam ini gak selalu kalah dengan non-muslim. Itu tujuan besarnya. Coba kalian lihat,
Irak di negara merdeka diserang sama Amerika. Suriah negara merdeka didatangi Amerika, diserang atau diadu domba di antara sesamanya itu. Yaman juga begitu. Kenapa kok sampai diserang babak belur oleh Amerika dan Inggris? Kenapa? Karena orang-orang di Timur Tengah itu tidak ada satupun yang mampu membuat senjata nuklir. Nggak ada satupun yang mampu membuat senjata nuklir. Coba Korea itu bisa buat senjata nuklir, Amerika nggak berani ke sana. Paling datang ke Korea mau dialog, minta musyawarah. Ayo janganlah sampai kalian memakai senjata nuklir itu. Kalau kalian pakai nanti kalian celaka, kita juga celaka. Karena nuklir itu punya bahaya. Lah negara-negara Islam nggak ada yang punya senjata nuklir kecuali Pakistan. Karena nggak punya senjata nuklir, mereka diserang dan nggak berdaya diserang itu. Karena memang sudah kalah senjata. Itu tujuan besarnya, ya. Jadi kita sebagai umat yang ajarannya di dalam ajaran Islam itu selalu diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, maka tentunya mestinya kita nggak boleh kalah dengan non-muslim. Di dalam ayat yang tadi saya kutip, wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, itu berlomba-lomba dengan non-muslim itu, di mana non-muslim itu mempunyai kiblat yang berbeda dengan umat Islam. Nggak apa-apa kalian berbeda, yang penting berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kita diperintahkan memang untuk berlomba-lomba dengan non-muslim. Sesama muslim ya, dengan non-muslim pun harus berlomba dalam menuju kebaikan. Nah, itu semestinya kalau kita mengikuti ajaran Islam, kita pasti lebih maju daripada orang non-muslim. Yang kedua, itu tujuan jangka panjang. Jangka pendek, tentu saja pendidikan itu memperbaiki nasib. Ya, suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, pendidikan yang tinggi itu memperbaiki nasib. Kalau kalian lulusan S3, bapak kalian umpamanya tukang beca, kalian kemudian kuliah rajin sampai S3, gak mungkin kalian jadi tukang beca juga. Ya pasti minimal jadi dosen, jadi profesor. Nah, itulah gampangnya ya, gampangnya seperti itu. Yang ketiga, begitu banyak khusus untuk Indonesia, begitu banyak peluang-peluang jabatan di departemen kementerian-kementerian yang karena umat Islamnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan ijazah yang diperlukan, akhirnya banyak dipegang orang non-muslim. Itu banyak, terutama di tempat-tempat yang strategis. Kementerian Keuangan itu strategis, menterinya kebetulan Islam, Sri Mulyani, tapi bawahannya itu banyak yang Kristen. Kenapa? Karena mereka yang memenuhi persyaratan dari segi ijazah dan nilai-nilai ijazahnya. Yang Muslim, yang bagian paling bawah jadi OB, office boy, itu bagiannya punya. Itu kenyataan. Nah, makanya sifat kompetitif ini penting. Jadi kalau kenyataannya kemudian gara-gara kalian tidak sekolah sampai tinggi sehingga jabatan-jabatan di kementerian itu banyak yang dipegang oleh orang non-muslim, nggak usah demo, ya salah kita, memang kita yang salah. Kalau seandainya kita sama memenuhi syarat dengan mereka, kemudian kita tidak diberi kesempatan, baru itu kita protes. Nah, masalahnya kita lulus SD, mau melamar jadi sekjen di Kementerian Keuangan, saingannya orang-orang non-muslim S3 di bagian finansial dari Oxford sana. Mana yang mau diterima? Masa yang lulusan SD? Ya nggak mungkin. Masa yang lulusan MTS kelas 2 sudah boyong, ada MA kelas 1 sudah boyong. Kenapa boyong?
nggak betah Pak. Kenapa Pak nggak betah? Sama kakak dibelikan motor. Jadi sama naik cuma punya motor sudah nggak betah, nggak tahan. Itu berarti nggak kompetitif, lemah kalian itu. Yang seperti itu berarti lemah. Nah, jadi kita ingin santri al khairat itu jadi orang yang kuat dalam berkompetisi. Jadi saya tidak bangga memiliki santri yang cerdas tapi malas. Kenapa? Karena itu nanti bisa jadi di mana-mana tidak akan disenangi oleh orang. Di rumah sama mertuanya mesti dimarahi karena tidur terus di rumahnya. Kita lebih senang santri yang otaknya menengah tapi rajin. Itu nanti akan, insya Allah itu menjadi orang yang sukses nanti. Tentu saja akan lebih ideal dia cerdas, rajin. Jadi dulu waktu saya di mondok di Pasuruan di Sotogiri itu ada salah seorang keluarga kiai. Dia juara terus, padahal kalau sekolah itu tidur. Jadi waktu sekolah itu tidur ngorok gitu. Karena putra kiai, kemudian dia cerdas, jadi sama gurunya sudah nggak usah diganggu. Ya kadang-kadang juara, kadang-kadang enggak. Tapi dalam dunia nyata dia termasuk orang yang gagal dalam kehidupan nyatanya setelah pulang dari rumah, dari pondok, dan kemudian hidup di masyarakat. Karena sudah terbiasa bersikap malas, terbiasa tidak kompetitif, akhirnya dia kalah jauh kesuksesannya dibanding orang yang otaknya jauh di bawahnya tapi rajin. Nah itu hukum dunia sudah, itu sunatullah seperti itu. Maka sekali lagi nanti acara ini penganugerahan prestasi itu di Putri juga akan diadakan mulai tahun ini. Putri juga diadakan untuk Sanawi dan Madin. Ya sekali lagi nanti akan diperluas untuk semester kedua, semester genap, meliputi formal, dan akan diadakan juga membaca buku bahasa Inggris selain buku bahasa Arab. Jadi di sini ini penekanan masalah bahasa ya. Masalah bahasa ini karena targetnya itu untuk bisa membaca buku-buku literatur agar siap ketika masuk S1, S2, S3. Maka penekanannya itu bukan di percakapan tapi di membaca. Tentu saja percakapan juga penting, tapi penekanan utama itu di membaca. Sehingga karena penekanannya di membaca, maka kita di sini tidak perlu tiap hari harus ngomong bahasa Inggris, kemudian kalau nggak bahasa Inggris dihukum, nggak perlu itu. Karena penekanannya di banyak membaca. Jadi itu kira-kira pesan penting. Jadi jadilah manusia yang kompetitif dan tangguh dalam menghadapi berbagai cobaan, baik cobaan yang tidak enak maupun cobaan yang enak. Jangan sampai kalian itu yang kuliah ya, terutama yang kuliah ini. Kuliah kemudian KKN, selesai KKN sudah pingin kawin karena udah ada kenalan waktu KKN. Nah, itu namanya nggak tangguh itu. Lemah itu namanya. Jadi lemah. Jadi jangan jadi orang yang lemah. Jadi orang yang kuat menghadapi cobaan-cobaan itu. Kemudian karena ini berkaitan dengan hari terakhir untuk pulangan, saya ingin mengulangi apa yang saya ucapkan kemarin pengajian tafsir. Di rumah jangan lupa rajin sholat berjemaah, kemudian baca Quran. Kalau kalian hindari pergaulan dengan orang yang bisa membawa energi buruk, energi negatif. Tapi kalau ada orang teman kalian yang ingin belajar agama sama kalian, silahkan diajari. Tapi kalau orang itu tipenya orang yang akan membawa energi negatif pada kalian, nggak usah didekati. Kecuali kalau kalian merasa mampu, saya cukup kuat pribadi saya untuk mempengaruhi orang itu, silahkan.
tapi mayoritas orang umumnya tidak mampu. Kemudian pasti kalian membuka HP di sana. Nah, hati-hati ketika bermedsos, ya. Usahakan selama berapa hari ini, 10 hari liburnya, itu usahakan kalau bisa membaca buku, ya, buku-buku apa dibeli, kalau bisa buku biografinya tokoh-tokoh, kalau bisa hatam 10 hari itu bagus. Ya. Saya pernah cerita bahwa Bill Gates yang punya Windows itu, yang punya Microsoft, yang membuat komputer kita hidup, itu membaca buku hatam setiap seminggu itu sekali. Padahal Bill Gates itu menjadikan dunia ini seperti satu kampung. Artinya apa? Artinya hari ini dia ada di New York, Amerika, nanti mungkin 8 jam lagi dia ada di Tiongkok, 9 jam lagi dia di Inggris sana, karena sibuk kantornya di seluruh dunia. Tapi dia bisa menyempatkan baca buku seminggu hatam 1. Padahal buku-buku buatan orang Amerika itu biasanya rata-rata antara 400 halaman lebih, 400-500 halaman, itu bisa hatam seminggu. Itu orang yang super sibuk. Saya nggak cerita saya ya, kalau saya mungkin cerita, mungkin para asatid ini mungkin protes, ya kalau Kiai Ahmad memang kiai, apalagi tugasnya kalau nggak baca buku. Tapi saya cerita tentang Bill Gates yang orang super sibuk dan tidak perlu baca buku, dia sudah enak, banyak uangnya, dia nomor 5 sedunia terkaya, tapi dia baca buku rajin. Itu harus ditiru, apalagi kalian gitu ya, yang santri harus banyak baca. Dan medsos, silahkan bermedsos, tapi jangan lebih dari 10% waktu untuk medsos, karena medsos itu seperti kerupuk yang nggak ada gunanya. Ya. Bahkan mungkin kalian belum tahu, pembuat Facebook itu ada 2 orang. Satu Zuckerberg itu yang sekarang, yang satunya lagi ada temannya dari Harvard University. Lah temannya sendiri itu mengatakan, kalian kalau bisa jangan pakai Facebook, kata yang buat itu. Lebih banyak mudorotnya daripada bagusnya. Kata dia, saya sendiri nggak punya akun Facebook. Kata yang buat itu, dulu punya tapi sudah saya delete. Nah, jadi yang punya jangan banyak-banyak ikut terlalu terlibat kepada medsos. Perbanyak baca buku, karena buku itu adalah protein, nutrisinya otak. Kalau kurang baca buku, otaknya kurang sehat. Ya, istilahnya kalau orang bayi kurang sehat itu namanya stunting. Stunting itu membuat bayi itu tidak tumbuh secara sempurna, entah otaknya, entah fisiknya, yang mestinya 170 tingginya jadi 160, karena makanya kurang malnutrisi itu masa kecil. Nah, otak kita itu, buku itu ibaratnya nutrisi bagi otak. Jadi kalau baca buku kurang, maka otak kita akan mengalami stunting, malnutrisi otaknya. Nah, kalau sudah malnutrisi, itu dia ciri-cirinya gampang percaya kepada berita di medsos, kemudian nggak merasa kalau dia itu nggak pinter. Jadi orang yang nggak pinter itu sering nggak merasa kalau dia nggak pinter. Nah, ini yang repot ini. Ini menurut Imam Syafi'i namanya hamko. Orang nggak pinter tapi nggak ngerasa nggak pinter, malah ngerasa pinter. Orang lain yang pinter itu nggak, oh bodoh itu. Dia sendiri yang super bodohnya. Nah, itu salah satu ciri-ciri khas penyakitnya orang yang kurang baca. Ya, itu kira-kira. Jadi yang terakhir, atas nama Kepala Sekolah Madin, saya minta maaf karena kemarin ini ada sedikit kesalahan teknis, di mana pelaksanaan ujian Madin dan formal itu bersamaan. Itu insya Allah tidak akan terulang lagi ke depan. Kalau terulang lagi, kalian boleh protes ke kepala sekolah ya. Karena itu selain
tidak maksimal, otomatis tidak maksimal waktu belajar di kedua pelajaran formal maupun madin, juga bisa berakibat bagi sebagian orang yang otaknya itu sudah pas-pasan. Nah, ini bisa stres ini. Otaknya sudah kelas pinggir jurang, disuruh paginya pelajaran matematika, siangnya pelajaran nahwu alfiyah. Nggak meledak udah untung. Jadi insya Allah itu yang terakhir, berikutnya insya Allah tidak akan terulang lagi. Jadi mestinya bergantian ya. Formal dulu kemudian baru madin, atau sebaliknya madin dulu atau kemudian formal. Saya kira itu. Kemudian saya ucapkan yang terakhir, saya ucapkan selamat kepada pemenang juara 1, 2, 3, baik juara kelas maupun juara baca kitab. Itu kalian perlu syukuri dan tidak perlu sombong. Nah, saya ngomong tidak sombong hanya kepada itu, hanya kepada yang juara, nggak kepada kalian. Yang nggak juara nggak boleh, nggak ada perintah nggak boleh sombong. Memang nggak bisa sombong, lawang nggak bisa. Ya, jadi kepada yang juara-juara itu tetap istiqomah, rendah hati, nggak boleh sombong. Istiqomah dan tangguh. Ini ya, banyak orang yang cerdas, pekerja keras tapi tidak tangguh, sehingga dia jatuh belum waktunya, belum finish. Dan kepada semua santri, salah satu sikap kompetitif itu, karakter kompetitif adalah apa? Belajar dari start sampai finish, sampai kelas aliyah, dan madinya sampai kelas 6 minimal. Kalau wah saya nggak mau kalau sampai kelas 6 aja, saya maunya sampai Mahat Ali, bagus. Saya cuma mau sampai sanawiyah aja, sanawi madin, bagus. Tapi minimal itu jangan berhenti kecuali sampai kelas 6 madin, karena itu tanda kalian itu punya karakter kompetitif. Apa yang kalian mulai harus diakhiri di finish, di garis finish. Jangan diakhiri di tengah-tengah, itu berarti kalian tidak kompetitif. Saya kira itu dulu. Yang terakhir, salam kepada orang tua kalian semua, yang punya orang tua, yang tidak punya ya kepada walinya. Salam dari kita, dan ingatkan pesan-pesan itu: rajin sholat, rajin baca Quran, rajin baca buku. Kalau nggak punya sendiri bisa pakai baca buku online ya, yang versi PDF-nya itu banyak. Hatam minimal 10 hari ini hatamkan satu buku yang tebalnya kira-kira minimal 200 halaman. Atau yang mungkin belum sempat baca Ahlus Sunnah, baca Ahlus Sunnah sampai selesai. Saya kira itu dulu. Mohon maaf atas segala apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.